Pengelola Sirkuit Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, kini tengah terlilit utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Utang ini diketahui berasal dari proyek pengembangan kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Holding BUMN Pariwisata dan Aviasi Injourney menyebut proyek pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat mewariskan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Injourney Doni Oskaria saat menggelar rapat bersama Komisi 6 DPR RI pekan lalu. Utang tersebut terdiri atas utang jangka pendek senilai 1,2 triliun rupiah dan utang jangka panjang sebesar 3,4 triliun rupiah. Selain itu, penyebab lain dari utang Injourney yang membengkak berasal dari gelaran internasional seperti World Superbike WSBK yang mencapai 100 miliar rupiah. Bahkan muncul rencana untuk meniadakan penyelenggaraan event balap internasional tersebut untuk menyehatkan kondisi keuangan saat ini. Itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event. Mandalika ini waktu dibangun itu dia heavy dengan investment infrastructure, tetapi tidak mengenerate bisnis baru. Root cause problemnya adalah bahwa pricing strategi di Mandalika ini juga tidak membuat investor tertarik untuk masuk. Imbas dari lonjakan utang ini, Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mengajukan permintaan penyertaan penanaman modal negara sebesar 1,19 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi utang jangka pendek, sedangkan untuk utang jangka panjang, pihak Injourney masih mencari cara lain untuk melunasinya. Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mengaku kecewa dengan rencana penghapusan gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika. Rencananya penghapusan gelaran motor bertaraf dunia tersebut justru akan berdampak buruk bagi investasi di Lombok. Pernyataan Direktur Utama Injourney Doni Oskaria yang berencana menghapus gelaran World Superbike dari sirkuit Mandalika sontak membuat geram pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, pemerintah daerah telah memberikan dukungan yang terbaik untuk penyelenggaraan event gelaran motor dunia ini. Bahkan tak tanggung-tanggung, pemerintah daerah telah berjibaku sejak gagasan pembangunan sirkuit Mandalika, mulai dari pembebasan dan sengketa tanah, menghadapi penolakan hingga harus rela memindahkan makam leluhur mereka demi terbangunnya sirkuit Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah bahkan menyebut BUMN pengelola sirkuit Mandalika tidak becus. Nah sekarang misalnya WSBK itu katakanlah rugi, MotoGP kemarin juga rugi, tapi sigmanya atau keseluruhan dampaknya sangat positif. Nah tentu kita harus empati pada penyelenggara, jangan sampai yang lain menikmati, tapi penyelenggaranya tekor. Tinggal dicari komprominya aja nanti. Kita ingin mengatakan pada WSBK, pada ITDC, jangan mau yang enak-enaknya aja. Coba kalian sendiri merasakan, ketika ada MotoGP, WSBK, yang sibuk siapa? Kita semua segala macam. Nah kalau mereka hatinya nggak di sana, passionnya nggak di sana, ya susah. Saya pas ke sana seminggu sebelum hari H, sepi-sepi. Nah kalau ada apa-apa kan kita sendiri yang rugi. Sementara Bupati Lombok Tengah, Lalu Patul Bahri, justru mengkhawatirkan dampak buruk bagi investasi di Lombok Tengah jika gelaran World Superbike ditiadakan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Now we welcome onto the podium a representative presented by the Chief Marketing Officer of Motul. Ya, lantas bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat tentang utang triliunan rupiah yang kini ditanggung oleh pengelola sirkuit Mandalika? Kami sudah terhubung dengan Bupati Lombok Tengah, Bapak Lalu Patul Bahri. Selamat pagi, Pak Lalu. Selamat pagi, Mbak. Pak Lalu. Baik, Pak Lalu bagaimana tanggapannya Pak terkait utang, kemudian juga rencana pembatalan event tersebut, Pak? Ya, terima kasih, Mbak.
Nah, jadi hutang ini adalah hutang negara. ITDC dibentuk oleh pemerintah. Nah, lalu kemudian pada tahun-tahun terdahulu masih Bapak Abdul Bar itu dibangunlah sirkuit. Waktu itu beliau menjadi direktur. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berhutang. Nah, lalu kemudian Abdul Bar diganti oleh berikutnya. Berikutnya lagi diganti direkturnya. Pertanyaannya, apakah itu hutang pribadi? Kan tidak. Ini kan hutang negara. Hutang negara itu besar loh, Mbak. Hanya seberapa yang jatuh di Kabupaten Lombok Tengah. Lalu kemudian, kalau itu menjadi hutang pribadi, please silakan ditutup, nggak ada masalah. Ya, silakan juga ditutup kalau memang dievaluasi dan lain sebagainya. Tapi ini kan hutang negara. Nah, di negara ini ada siapa? Ada rakyat. Rakyat ini siapa? Kan rakyatnya pemerintah. Oleh karena itu, umbar utang ini kami merasa tidak enak. Ditelepon kiri kanan oleh rekan-rekan LSM, oleh masyarakat. Seperti hutang mereka, Injourney ini. Ini kan hutang negara. Lalu kemudian dampaknya pernah tidak kita pikirkan selama ini? Usaha kecil menengah yang begitu bergerak. Lalu kemudian, kalau dia rame, orang-orang nginep di hotel, pekerja hotel itu siapa? Itu kan rakyat Indonesia. Kalau pekerja-pekerja hotel itu sepi, tidak ada pekerjaannya, ini tugas dan tanggung jawab siapa? Apakah akan kita biarkan orang-orang ini miskin, paket miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara? Kapan lagi kita akan berbuat untuk negara? Nah, kami kalau disampaikan tadi makam leluhur, betul, makam leluhur kami habis kita pindahkan. Karena apa? Karena kita sayang akan Mandalika ini. Ini adalah perintah Bapak Presiden. Dan saya juga sebagai pelayan hadam ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat. Tapi lagi sekali, ini adalah hutang negara. Bukan hutang orang per orang. Yang kebetulan Injourney ada, di atasnya adalah ITDC. Maka kami berharap untuk tidak mengumbar hutang itu. Karena ini untuk kepentingan rakyat. Yang di dalam rakyat ini ada negara. Maka hutang negara hal yang wajar. Hutang negara bukan sedikit, banyak. Ini kan hanya 4, sekian. Lalu kemudian ada kerugian di World Superbike. Sekitar seratusan miliar. Nah, mana kita tahu siapa yang ngawas? Kemarin MJPA ini siapa yang ngawas? Saya sendiri juga tidak pernah jadi pengawas, tidak pernah, hanya melihat, oh alhamdulillah rame, lalu kemudian UMKM masyarakat bisa bergerak, ojek bisa dapat makan, lalu kemudian angkutan bisa bergerak. Udah rasa syukur itu sudah luar biasa. Kalau berbicara pendapatan ya bersyukur, tapi berapa sih? Kalau dibandingkan dengan APBD, tapi ini rasa syukur sudah sungguh luar biasa. Nah, yang saya takuti apa? Orang yang berinvestasi takut. Ada apa di Lombok Tengah ini? Tidak aman. Apa disampaikan oleh Pak Gubernur betul? Ketika kita sudah mulai akan melaksanakan kegiatan, semua kita bergegas. Ada di sini namanya Badan Keamanan Desa. Badan Keamanan Desa kita kerahkan itu ada 4.000 di masing-masing desa itu ada. Kalau di Bali pecalang lah. Artinya apa? Sinergitas ini betul-betul bersama Pak Kapolda, Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi, Perkompinda di Kabupaten, terus kita bersinergi demi lancar jalan giatnya kegiatan yang hajatan dunia ini bisa sukses di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah di mana? Di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat di mana? Indonesia. Indonesia ini milik siapa? Milik kita semua, maka hutang negara ada. Terima kasih Mbak, terima kasih yang seluas-luasnya. Baik. Pak, lalu artinya memang hutang ini memang adalah untuk investasi jangka panjang untuk pengembangan Lombok. Harapan Bapak ke depannya untuk iklim investasi di Lombok Tengah seperti apa? Kami berharap, sebentar dulu Mbak, ketika ini menjadi hutang negara, maka perlu diketahui bahwa tanah-tanah di tempat itu kan naik harganya. Kawasan ekonomi khusus yang 1.100 sekian hektar ini secara otomatis akan naik harganya.
Artinya apa? Kalau ini dijual atau take over oleh misalnya perusahaan, tentu ini malah akan kembali. Utang negara itu kan tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kondisi keadaan harga tanah saat ini. Ya tentu kami sebagai pelayan ini berpikir akan PPHTB dan lain sebagainya. Maka kami berharap dengan tidak mengurangi rasa hormat pada rekan-rekan di Ejorne untuk mungkin mengkomunikasikan di DPR RI dengan cara-cara yang elegan, komunikasi setengah kamar dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya selaku pelayan tentu masyarakat berharap USBK itu ada, dimanage dengan baik. Mungkin ada persoalan-persoalan di internal ITDC dengan MJPA atau Ejorne hari ini, mungkin itu harus diperbaiki sehingga tidak berdampak kerugian-kerugian yang dimaksud. Nah, secara administrasi, pengelolaan yang baik, lalu kemudian kami tetap berharap ada USBK sehingga pergerakan ekonomi masyarakat kita bisa menjadi harapan kami sebagai pelayan ini. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Lalu. Kita harapkan memang di Lombok bisa berkembang, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan di Lombok Tengah dan juga Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak Lalu, Bupati Lombok Tengah.